Doa dulu bersama-sama. Bapa yang agung, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih Bapa, kami naikkan doa, pujian dan hormat kami. Puji syukur dan terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan Engkau dari hari lepas hari. Dan saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama saudara-saudara kami di tempat ini untuk datang memuji, menyembah dan mendengar sebagian dari firman. Olehnya kami mohon pimpinanmu dari awal hingga akhir acara ini Tuhan, sehingga benar-benar di dalam puji-pujian dan hormat kami kepada Engkau diterima di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih banyak Bapa, akan kami mulai puji-pujian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji-pujian pertama untuk mengawali persembahan ini, puji-pujian nomor 202. Nomor 202, nyatakan Yesus dalammu. Yang pertama, di dunia yang penuh cemas antara sesama,
Untuk selanjutnya kita akan membuka nomor 203. Berita yang baik. 203. Yang pertama, datang dari jauh, diutus Rajaku, dunia fana ini bukanlah rumahku, sebagai utusan kerajaan Tuhan, aku bawa berita. Berita yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah Tuhan. Amanat Rajaku agar manusia bertobat dan segera membuang dosanya, yang taat padanya dan diterima kota. Aku bawa berita. Berita yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan segera. Tinggallah rumahmu di dalam surga terang, di sana selamanya aku hidup senang. Tangan Rajaku itu bagimu, aku bawa berita. Berita yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. Sebelum kita lanjutkan, kita akan membuka firman Tuhan dulu yang terdapat di dalam Mazmur. Kita akan membuka firman yang terdapat di dalam Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai 13. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 25. Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan
Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Demikian firman Tuhan. Kita akan melanjutkan kembali pujian nomor 278. 278. Tuhan menjagamu. Melanjutkan lagi pujian nomor 281. 281. Ku rindu Tuhan beserta. Yang pertama, ku rindu Tuhan beserta, kalau ku sesat, bila Tuhan yang membimbing, baru langkah
Bapak Gembala. Tanyanya lagi Jenny. Ku takutkan hari esok. Baik, kita angkat pujian sekali lagi nomor 290. Ku tak tahu kan hari esok, ku hanya tahu berlalu. Ku tak pinjam surya esok, langit mungkin kelabu. 290.
Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Selamat pagi yang juga menyaksikan secara online. Spesial khusus untuk jemaat GBA Philadelphia maupun simpatisan, saya harap tetap berintegritas. Apabila ada yang menyaksikan secara online, saya mengharapkan tetap berintegritas, tetap hadir, sekalipun dalam berwujud online. Karena dalam wujud integritas itulah Tuhan melihat kita, konsistensi kita di dalam berjemaat, dan ciri kita sudah diselamatkan. Bapak Ibu jemaat sekalian, pagi ini kita akan mengambil tema keluarga Kristen tetap bahagia, sejahtera di tengah pandemi. Kita akan membuka terlebih dahulu di Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami berkumpul berjemaat, dan saat ini kami ingin belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Keluarga yang tetap bahagia, sejahtera di tengah pandemi. Tuhan pimpin kami masing-masing, setiap keluarga. Kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menarik hasil kesimpulan untuk kami praktekkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga itu begitu penting dan berharga di mata Tuhan. Bahkan di beberapa ayat di dalam kitab Perjanjian Baru, keluarga itu diumpamakan sebagai hubungan antara Tuhan dengan Allah. Antara jemaat dengan Allah. Antara Kristus dengan anggota jemaat itu juga berhubungan dengan keluarga. Setelah konteksnya keluarga, kemudian berhubungan dengan suami istri, itu diumpamakan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Dan keluarga ini begitu penting dan berharga. Sehingga ketika satu keluarga bermasalah atau satu keluarga ini menyimpang, maka dapat dipastikan bisa menjadi satu suku menyimpang. Bisa menjadi satu negara menyimpang. Hanya karena satu keluarga menyimpang. Contoh suku Edom. Edom itu nama orang. Suku Moab. Moab itu nama orang awalnya. Nama seorang bapak. Kemudian punya keturunan. Jadi satu keturunan, satu suku besar namanya suku Moab. Dan terkenal membangkang Tuhan. Melawan kebijakan-kebijakan Tuhan. Suku Edom, suku Moab, itu sekali melintir saja satu keluarga, akan keturunannya akan menjadi. Makanya di dalam bahasa Ibrani, kata anak itu ben, kemudian menjadi keturunan itu menjadi banim. Jadi suku, kalau kita suku Moab itu banim. Tetapi kata iyim ini menunjukkan kejamakan. Artinya dari satu orang itu menjadi satu suku. Dari ben, anak laki-laki itu ben. Kalau di
Di Arab Banim itu menjadi Bani Israel gitu, menjadi Bani Israel. Itu tadinya nama orang, kemudian dalam satu keluarga itu terus turun temurun sampai akhirnya menjadi satu keturunan, bahkan menjadi satu bangsa. Jadi satu suku. Itu tadinya awalnya hanya satu keluarga. Jadi satu keluarga menyimpang, maka bisa menjadi satu negara menyimpang. Luar biasa. Satu keluarga mengasihi Tuhan, bisa menjadi satu bangsa, satu keturunan besar nanti mengasihi Tuhan. Itu luar biasa. Contoh nama Israel. Kemudian menjadi satu suku, sekarang menjadi satu bangsa Israel. Saudara sekalian, jadi pentingnya satu keluarga di mata Tuhan. Itu penting sekali. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, beberapa kali kita renungkan di dalam Alkitab, coba perhatikan di dalam Perjanjian Baru. Sekali itu bapak bertobat, nanti seisi rumahnya bertobat. Seisi keluarganya bertobat. Sekali satu orang dari satu anggota keluarga itu melayani Tuhan, satu keluarga itu bisa melayani Tuhan semua. Hebat di sini Alkitab. Makanya disitu sampai seisi rumahmu, katanya. Kepala penjara dan seisi rumahnya. Seluruh keluarganya di rumah itu bertobat. Wah, kan begitu ceritanya. Dan ada satu keluarga ini, keluarga Onesiforus. Ini jarang disentuh oleh orang-orang. Tetapi ini keluarga yang begitu mengasihi Tuhan. Satu keluarga yang isinya keluarga yang mengasihi Tuhan. Satu keluarga yang isinya takut akan Tuhan. Satu keluarga yang tentunya pasti bahagia. Yaitu keluarga Onesiforus. Disebutkan di 2 kali di dalam Perjanjian Baru. Wah, ini luar biasa. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 16, keluarga Onesiforus ini disebutkan oleh Rasul Paulus dengan kata apa? Menyegarkan hatiku. Bukan namanya saja si Onesiforus atau orang bapaknya saja yang disebut, tapi keluarga Onesiforus menyegarkan hatiku. Wah, kenapa? Bahkan Rasul Paulus ketika di penjara saja, keluarga Onesiforus ini datang besuk. Kata menyegarkan hati Paulus berarti keluarga ini datang dengan penuh doa, dengan penuh semangat. Mungkin datang, sabar ya Pak Paulus. Kita hadapi bersama-sama ya Pak Paulus. Kepada pelayannya, keluarga Onesiforus ini masih bisa berkata begitu. Sehingga Rasul Paulus wajar menuliskan di dalam kitab suci. Sekarang menjadi kitab suci. Keluarga ini tertoreh namanya. Wah, keluarga Onesiforus. Wah, luar biasa. Waduh, betapa gembiranya ini. Saya yakin seluruh keluarga ini masuk surga. Karena Tuhan tidak akan mempermalukan, tidak akan berkata yang salah. Diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam kitab ini namanya. Dengan nama yang baik-baik. Keluarga yang baik, keluarga yang berhasil menyegarkan hati Paulus, sehingga disebutkan keluarga Onesiforus menyegarkan hatiku. Wah, tentu sekarang seluruh anggota keluarga Onesiforus ini pasti masuk surga. Karena keluarga itu tertoreh, kecuali hanya nama Onesiforus yang ditulis. Kata keluarganya hilang. Berarti belum tentu seluruh anggota keluarganya masuk. Tetapi karena keluarga Onesiforus menyegarkan hatiku. Dan disebutkan 2 kali keluarga ini. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang berintegritas di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, betapa pentingnya sebuah keluarga di mata Tuhan. Artinya kita semua sebagai anggota keluarga. Saya yakin kita semua ini sebagai anggota keluarga.
Nggak ada kambing liar gitu, tuh tahu-tahu nongol dari hutan sendiri. Siapa kamu? Saya tidak ada keluarga, saya nongol dari hutan. Nggak ada orang begitu. Semuanya punya keluarga. Semuanya ada keluarga. Jalan satu-satunya adalah fokus kita supaya keluarga itu tetap bahagia di mata Tuhan. Kita tetap bahagia di tengah pandemi ini. Jadikan keluarga kita ini penting di mata Tuhan. Ini syarat satu-satunya. Baru kita akan bahas selanjutnya. Karena keluarga itu penting di mata Tuhan, maka jadikan keluarga kita ini penting di mata Tuhan. Sekali lagi, penting di mata Tuhan. Kalau kita ini tidak penting di mata Tuhan, keluarga kita ini bisa jadi apa? Nggak tahu anak-anak kita nanti jadi apa. Orang tua kita jadi apa, ya, suami kita jadi apa, istri kita jadi apa, gelinding sendiri terserah semau-maunya. Yang penting gede gitu, besar, mati ya dikubur. Tetapi saudara-saudara sekalian, jadikan keluarga kita ini penting di mata Tuhan. Ini tujuan kita. Penting di mata Tuhan. Kita akan membahas supaya keluarga kita ini penting di mata Tuhan. Karena sekarang ini, dunia ini menawarkan pengajaran atau doktrin yang luar biasa untuk keluarga kita. Jangan sampai salah. Kalau saya punya istri saya membandingkan harta orang lain, itu keluarga saya itu sudah bakalan gak akan bahagia punya. Kenapa? Karena bisa beranak cucu. Itu sudah salah. Kalau istri saya membandingkan harta keluarga lain, itu berarti sudah diambang tidak bahagia. Kenapa? Saya saking cintanya sama istri saya, akhirnya bagaimana ya supaya saya bisa mengalahkan yang ditunjuk oleh istri saya itu, katanya dia sudah ganti mobil. Saya berusaha akhirnya untuk berusaha ganti mobil. Dia punya rumah, beli rumah. Saya harus berusaha untuk usaha gimana supaya bisa beli rumah juga. Akhirnya beranak cucu. Hasil penghasilan gak seberapa. Kemauan setinggi langit. Akhirnya mungkin saya berbuat sesuatu yang nakal. Karena berbuat sesuatu yang nakal, berbuat sesuatu yang kriminal, berbuat sesuatu yang melanggar hukum, berbuat sesuatu yang merugikan Tuhan, berbuat sesuatu yang melanggar aturan-aturan Tuhan, berbuat sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Kristen, seorang yang lahir baru, akhirnya saya semakin beranak cucu kesalahan saya itu. Istri saya membandingkan harta orang lain. Saya berhasil akhirnya membeli rumah 10. Wah. Si Anu cuma beli rumah 5, saya beli rumah 10. Akhirnya saya bandingkan istri saya dengan orang lain. Kamu tuh jelek tuh, saya tuh cantik tuh. Wah. Saya sudah berhasil punya rumah 10. Akhirnya beranak cucu. Kamu tuh jelek banget sih. Tua, keriput. Jelek. Amit. Mulai saya juga berbuat ulah. Kenapa? Karena beranak cucu. Ini adalah contoh keluarga yang tidak mengasihi Tuhan. Tidak berada di dalam Tuhan. Kalau sudah seperti ini kena pandemi, keluarga seperti ini kena pandemi, tidak bisa dibayangkan, akan hancur, berantakan, berkeping-keping. Akan seperti mayat hidup di dalam keluarga itu. Mana istriku? Dia masuk kamar sana. Saya masuk kamar sebelah sini. Tunggu dia. Dia masuk kemana? Dia masuk ke depan. Saya ke belakang. Jadi seperti mayat hidup di keluarga itu. Tidak ada kebahagiaan. Sekalipun melewati gambar-gambar salib. Ayat-ayat Alkitab. Di depan pintu dibuka ada ayat Alkitab. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ada ayat Alkitabnya ada jelas.
Di pintu kamar mandi ada dibuka karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Dibuka ayat Alkitab semua. Di mana-mana berceceran ayat-ayat Alkitab. Tetapi tidak ada kebahagiaan di rumah itu. Kenapa? Karena keluarga ini mengarah kepada tujuan yang salah. Yaitu apa? Tidak berusaha menjadi penting di mata Tuhan. Yang dicari itu yang salah. Membandingkan keluarga lain. Membandingkan si Anu dengan si Anu. Membandingkan ini dan itu. Yang dihitung itu harta, kecantikan, kekayaan, ganteng, sehat. Saya pernah tegur satu hamba Tuhan. Kawan saya hamba Tuhan. Dia kalau foto itu menunjukkan kegantengannya. Badannya atletis, pakai singlet, kaos singlet yang supaya kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya laki-laki ini. Gayanya. Ya tunjukkan kegantengannya. Saya katakan sama dia, salah kamu. Jangan coba-coba lagi. Muka kita itu sudah tidak ada harganya. Tidak ada nilainya. Seorang hamba Tuhan semakin jelek mukanya itu seharusnya semakin bagus. Saya ada seorang favorit saya. Dia majalah namanya The Sword of the Spirit. Itu Pak B.M. Sidelholm. Pak B.M. Sidelholm itu mukanya kayak anjing bulldog. Betul-betul asli. Mukanya kayak anjing bulldog. Kenapa saya katakan gitu? Karena itu pipinya gelembreh. Kayak anjing bulldog gitu. B.M. Sidelholm. Dan dia berkata di dalam kesaksiannya, satu-satunya orang yang berkata saya ganteng itu cuma istri saya. Yang lainnya itu bilang jelek, ya jelas saya aja bilang itu kayak anjing bulldog. Ininya kayak gelembreh kayak anjing itu. Kayak sisa ini tuh. Itu Pak B.M. Sidelholm. Tetapi mendirikan gereja sampai 1000 lebih. Luar biasa. Saudara sekalian, orientasi berkeluarga diluruskan. Menjadi penting di mata Tuhan. Bukan sukses secara duniawi yang kita cari. Nggak ada gunanya. Sekali lagi, tidak ada manusia manapun yang dikubur itu selapangan bola kuburannya. Dia bisa beli tanah 1 lapangan bola. Tetapi lubangnya juga cuma 2 kali 1. Nggak ada yang nggak bisa, karena saya kaya, tolong dilobangi, lubangnya itu 1 lapangan bola. Mana ada? Kuburannya 1 lapangan bola. Saya beli tanah ini ya gunung. Saya orang kaya, jadi tanahnya gunung. Ini untuk saya mati nanti. Saya kubur di sana ya. Awas ya, saya kaya soalnya. Saya gunung ini. Yang lain nggak boleh kubur di situ. Itu keluarga saya yang boleh. Apa 1 gunung itu akan dilobangi untuk nguruk saya? 2 kali 1. Mungkin 1 truk udah cukup itu tanah. Uruk lagi masukkan. Tidak perlu sampai segitu. Saudara, jadi sebelum kita lanjutkan pembahasan Alkitab kita ini, saya mau kita merenungkan satu hal, yaitu jadikan keluarga kita ini penting di mata Tuhan. Jangan dilupakan tujuan kita menyampaikan firman Tuhan saat ini. Merenungkan firman Tuhan saat ini. Yaitu apa? Jadikan keluarga kita ini penting di mata Tuhan. Kalau tidak penting di mata dunia, artinya begitu, nggak apa-apa. Tidak dianggap di mata dunia, tidak apa-apa. Tidak dikenal di mata dunia, tidak apa-apa. Tidak jelas di mata dunia, tidak apa-apa. Saya adalah hamba Tuhan yang paling anti dengan gelar. Karena hamba Tuhan sebenarnya tidak perlu keduniawian. Gelarnya adalah pengabdian. Saya boleh saja, tidak boleh ada yang melarang saya untuk belajar sampai ke Amerika. Tidak ada satupun yang boleh melarang saya. Tapi saya juga berhak untuk tidak karena seorang hamba Tuhan itu pengabdian. Jadi saya tidak penting di mata dunia, tidak apa-apa.
Beberapa kali orang berkata kepada saya, apa firman itu nggak ada apa-apa, nggak jelas itu, gelarnya aja nggak sama dia, nggak apa-apa, tidak ada masalah. Karena bagi kita tidak penting di mata dunia, tetapi jadikan kita penting di mata Tuhan. Saya ajari anak-anak saya dan istri saya untuk kita jadikan keluarga kita ini penting di mata Tuhan. Tidak boleh digeser. Anak saya baru saja umur 17 tahun. Saya ajari sebisa mungkin bagaimana dia harus penting di mata Tuhan. Semampu dia untuk dia belajar. Jadikan keluarga kita ini penting di mata Tuhan. Baru kita bisa menemukan apa itu arti kebahagiaan, sejahtera. Saya ini peneliti jadinya, peneliti keluarga. Saya yang masih muda, saya meneliti dari anak-anak, remaja, dewasa sampai dia menikah, sampai dia berkeluarga, sampai dia punya anak. Saya juga meneliti keluarga yang lebih tua dari saya. Saya teliti keluarga ini sudah punya cucu, punya cicit, saya teliti keluarga mereka. Satu hal, kalau kita teliti di sini, kita mau penting di mata Tuhan, maka orientasi atau cara memandang keluarga yang salah itu harus kita tinggalkan. Yaitu keluarga yang materialistis. Mencari kekayaan untuk siapa? Untuk anak cucunya, supaya anak cucunya jangan miskin, jangan ini, jangan itu, jangan wah semua. Itu orientasi yang salah. Tapi kalau mencari untuk Tuhan, ya, untuk pekerjaan Tuhan, ya, untuk melayani Tuhan, itu orientasinya benar. Ada keluarga Kristen yang tidak bisa maju. Karena apa? Karena istrinya takut jelek. Suaminya takut jelek. Coba bayangkan. Istrinya itu takut jelek, jadi make up-nya itu sampai pletat, sampai malah jadi jelek. Saking takut jeleknya. Itu kan sudah keluarga yang salah namanya. Takut jelek. Suaminya juga begitu, takut jelek. Takut miskin. Sebenarnya kalau kita orang yang percaya Tuhan, yang kita takutkan tuh miskin dan kaya, itu baru benar. Di dalam kitab Amsal, jangan berikan aku kemiskinan dan kekayaan. Masing-masing punya nilai negatif. Miskin punya nilai negatif, kaya punya nilai negatif. Biasa-biasa saja. Dapat harta ya untuk melayani Tuhan. Biasa saja. Sekarang ini banyak orang takut miskin tapi nggak takut kaya. Harusnya, Pak Firman gimana? Miskin takut? Takut. Kaya? Takut juga. Yang benar ya biasa-biasa saja. Karena ayatnya begitu. Satu, untuk membahas bagaimana kita bisa tetap bahagia menjadi baru. Dan yang pertama, tanamkan akan Tuhan. Tanamkan takut akan Tuhan. Kalau kita baca kitab Ibrani 7, apa yang dilakukan? Biasa, sampai Tuhan memakai dia untuk menghukum dunia yang begitu jahat. Apa yang dilakukan Nuh? Di dalam Kejadian pasal 8 ayat 20, ketika pintu terbuka, air Nuh menginjak tanah. Kemudian Nuh mengambil binatang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kejadian pasal 8 ayat 20. Coba saya bacakan. Kita bacakan Kejadian 8 ayat 20.
Lalu Nuh mendirikan mezbah. Nah, saya mulai dari ayat 19. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semua yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram diambilnya. Lalu diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang katakan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara sekalian, apa yang dilakukan pertama kali oleh keluarga bahagia ini? Kenapa saya katakan keluarga bahagia? Karena Nuh adalah keluarga yang sepanjang masa bisa jadi contoh. Satu, Nuh bawa masuk ke dalam bahtera itu satu istri. Tidak 4 istri. Tapi satu istri. Dan itu ajaran sepanjang masa. Di kitab perjanjian baru syarat seorang gembala adalah suami dari satu istri. Syarat seorang diaken adalah suami dari satu istri. Jadi Nuh adalah keluarga bahagia, contoh terbaik. Begitu musibah selesai, apa yang dilakukan Nuh? Keluar dari bahtera, persembahkan, datang ke mezbah dan persembahkan korban untuk Tuhan. Dan Tuhan mencium itu begitu harum. Saudara sekalian, saya baca di medsos, namanya nama Kristen. Ditanya di dalam satu survei, apakah yang pertama kali akan kamu lakukan kalau pandemi ini selesai? Kan pertanyaannya begitu. Kalau COVID-19 ini sudah berlalu, apakah yang pertama kali akan kamu lakukan? Jawabannya apa? Pergi ke mall. Jajan di luar. Saking bosannya makan di rumah terus mungkin. Jajan keluar. Coba bayangkan. Namanya nama Kristen. Soalnya ini nama Kristen nih. Tapi begitu ditanya seperti itu, jawabannya apa? Jawabannya jalan-jalan ke mall, jajan keluar, pulang kampung. Jawabannya begitu, ada pulang kampung, ada yang pergi ke pokoknya banyak sekali. Tetapi apa yang dilakukan Nuh sebagai keluarga bahagia? Setelah adanya satu problem yang begitu besar, yaitu air bah menghancurkan. Ini lebih dari 100 kali lebih dari pandemi kalau ini. Karena semuanya hancur berantakan. Semuanya kena wabah, mati semua tenggelam. Hanya satu keluarga ini yang selamat. Bayangkan, di dunia ini hanya keluarga ini yang hidup. Dan saat itulah ketika dia keluar dari bahtera, yang dia cari adalah Tuhan. Rasa syukur dia kepada Tuhan. Ini keluarga. Jadi ciri keluarga bahagia itu adalah takut akan Tuhan. Kalau kita mau menjadikan keluarga ini penting di mata Tuhan, takutlah akan Tuhan. Ciri-ciri keluarga yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Seperti Nuh. Berdekat kepada Tuhan. Saudara sekalian, banyak sekarang keluarga Kristen yang menyerahkan semuanya kepada gereja. Bahkan sampai hal sekecil-kecilnya, termasuk berdoa saja diserahkan kepada gereja. Hari Senin sampai Sabtu tidak pernah berdoa bersama keluarga. Hari Minggu berdoa bersama-sama karena ada di dalam gereja. Bahkan hal berdoa saja diserahkan kepada gereja.
Apa fungsi keluarga ini? Apa pentingnya keluarga ini? Kalau sudah seperti ini, berdoa bersama aja tidak. Apalagi bisa menjadi seperti keluarga Onesiforus. Coba kita baca keluarga Onesiforus ini. 2 Timotius 1. Saya akan bacakan. Dua Timotius pasal 1 ayat yang ke-16. Coba dibaca kok, kamu gantian. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-2. 16. Ayat ke-16. Tuhan kiranya mengaruniai pada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Saudara sekalian, keluarga ini bukan hanya satu kali menghibur Rasul Paulus yang dalam tekanan. Seorang hamba Tuhan yang matinya mati martir, yang sudah ada di dalam tekanan. Keluarga ini beroleh kemuliaan tercatat di surga karena sudah berkali-kali berulang-ulang menyegarkan hati Paulus. Saudara sekalian, sebagai seorang keluarga, cerita yang paling menarik diturunkan kepada anak cucu adalah ketika cerita itu melegenda dan bercerita tentang keluarga itu mengasihi Tuhan. Dulu kakekku, kan begitu. Itu cerita yang melegenda kalau begitu. Dulu kakek saya, misalnya cerita begitu. Seorang penginjil yang naik sepeda keliling-keliling ceritanya. Misalnya, bapak saya. Nah, ini bapak saya asli ini. Seorang hamba Tuhan sampai meninggal pun setia dalam melayani Tuhan. Nah, ini cerita bapak saya melegenda sama saya. Saya ceritakan kepada anak saya. Nah, kamu itu punya kakek. Nama Jawanya Harto Semito. Nama panggilannya Mujahid. Dulu Islam. Mujahid. Terus lama-lama dipanggil menjadi Munjahid. Itu bapak saya, kakek kamu. Ceritanya gimana? Dia itu, kakek itu setelah bertobat, berjuang mendirikan gereja di kampungnya yang mayoritas Muslim. Gereja Baptis Indonesia di Boyolali sana. Itu saya ceritakan sama anak saya. Bahkan saya bawakan anak saya nih kampungnya, kelahirannya. Pada saat meninggal, kakek kamu itu seorang hamba Tuhan. Melayani di Gereja Baptis Independen Indonesia. Sekarang bapakmu, nah ini bapakmu, melayani di Gereja Baptis Independen Alkitabiah. Nah kamu nanti gimana? Begitu. Ceritanya dibuat melegenda, cerita yang mengasihi Tuhan. Onesiforus itu yang menyebutkan seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang dipercaya Tuhan. Berkata keluarga Onesiforus berulang-ulang kali menyegarkan hatiku. Oh luar biasa. Menyegarkan hati seorang hamba Tuhan yang sedang disiksa dan sedang melayani. Itu sama saja dengan menyegarkan hati Tuhan. Satu keluarga yang menyegarkan hati Tuhan disebutkan sebagai satu kehormatan di dalam satu kitab suci. Keluarga Onesiforus sudah berulang-ulang kali menyegarkan hatiku. Saya yakin ketika disebutkan keluarga Onesiforus, keluarga ini adalah contoh teladan yang baik. Keluarga ini adalah contoh keluarga yang bahagia. Keluarga ini adalah contoh keluarga yang sejahtera. Keluarga ini adalah keluarga yang penting di mata Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan. Saya yakin keluarga ini bukan hanya berdoa bersama. Saudara,
Saya mau buka bagaimana kondisi keluarga Gembala Firman Legowo. Ada nggak keributan di keluarga Gembala Firman Legowo? Ada. Saya sama istri saya kadang beberapa kali sering ribut juga. Tapi ributnya itu bagi keluarga yang lain diceritakan ketawa mereka. Karena ributnya itu ribut masalah menginjil. Kok kamu belum nginjil yang si Anu? Ributnya masalah nginjil. Jadi kalau orang lain itu bisa ketawa ngekek-ngekek lihat kita punya ribut itu. Wah iya. Ya nanti kalau dia tersinggung gimana? Oh, ributnya begitu. Jangan kamu takut tersinggung sampai kita ribut. Udah, beritakan Injil saja. Nggak percaya lah. Keluarga kalau nggak percaya, kita hati dengan tulus. Ributnya kok masalah nginjil. Saya sendiri jadi bersyukur Tuhan. Ketika kami berselisih paham pun, itu selisih paham tentang Injil. Puji Tuhan. Puji Tuhan istri saya tidak mempermasalahkan tetangga saya yang begitu kaya, saya yang begitu susah. Puji Tuhan tidak mempermasalahkan kekayaan orang lain yang begitu melejit. Punya pabrik, punya apa. Puji Tuhan. Tetapi puji Tuhan istri saya terbawa arus oleh saya. Bahkan ketika berselisih paham pun berselisih paham tentang pemberitaan Injil. Bukan tentang kekayaan, kecantikan, apalagi saya, keiteman. Kawan saya baru sadar kalau saya itu hitam. Kak Firman kok hitam sekali ya ternyata katanya. Kawan saya bertahun-tahun berkawan dengan saya, dia baru sadar saya hitam. Saudara sekalian, puji Tuhan. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang penting di mata Tuhan. Satu, dia harus takut akan Tuhan. Kedua, tanamkan kebaikan. Untuk menjadi penting di mata Tuhan, keluarga yang penting di mata Tuhan, tanamkan kebaikan di dalam keluarga. Sekarang, bayangkan menilai sesuatu dengan salah di dalam keluarga. Anak masih kecil, yang perempuan masih kecil, dipasang tato, dipasang anting sini, katanya itu hebat. Dibawa ke mall di mana-mana dibangga-banggakan. Rambutnya dicat sini, anak itu mamanya senang sekali, bangga sekali. Anak saya ikut model katanya, cantik. Tidak ketinggalan zaman. Modelnya itu, lu lihat modelnya. Antingnya aja bukan 1, 3. Wah, hidungnya ada anting. Coba lihat anakku nih. Hebat kan? Wah, rambutnya lihat dicat sana, cat sini. 3 warna. Wah, hebat kan? Oh, anakku itu katanya. Coba bayangkan. Tidak ada kebaikan di sini. Anak laki-laki rambutnya dibikin kayak woi berdiri seperti seolah-olah kayak model, nggak karuan-karuan. Lama-lama nanti dia besar pasang tato. Pasang tato, belajar merokok, belajar ini, belajar. Kamu niru siapa? Niru siapa? Dulu waktu masih kecil diajarinnya aja sudah aneh-aneh. Coba kalau masih kecil diajarin berdoa, diajar nyanyi, diajar baca Alkitab. Baru nanti sudah gede, lu kamu niru siapa kalau pakai bertato? Nah, baru kita boleh nanya begitu. Perasaan waktu masih kecil diajarin baca Alkitab, doa, kok sekarang bertato segala begini, gimana nih? Ah, itu baru boleh nanya begitu orang tua. Tapi kalau diajarnya sudah salah, tanamkan kebaikan. Tanamkan kebaikan dalam keluarga. Tanamkan kebaikan kepada istri. Istri tanamkan kebaikan kepada suami. Tanamkan kebaikan kepada anak-anak. Alkitab itu sudah begitu hebat mengajari kita. Ketundukan. Ketundukan. Istri tunduk suami,
Anak-anak tunduk pada mama sama papanya. Papanya tunduk sama Tuhan. Tuhan mengasihi keluarga ini, mengasihi suaminya, mengasihi semuanya. Suaminya mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya. Ini tidak bisa terbalik-balik. Saya pernah menyaksikan satu anak. Saya bacanya, ngomongnya jadi kasar sekarang, jadi songong ini anak. Kalau ini anak saya, bisa saya setrap suruh baca Alkitab dan gak boleh keluar kamar. Baca terus. Dia bisa segak-segak baca bahasa Palembangnya menyekak-nyekak orang tuanya. Bisa mengajari orang tuanya. Anak-anak ini kan nggak paham. Orang tua itu kenapa disebut makan asam garam? Karena sudah tua. Anak-anak itu asam garamnya baru sedikit. Apalagi orang tuanya kalau masak sekarang dikurang-kurangin garamnya. Jadi anaknya juga kebagian dikit garamnya. Orang tua sudah semakin tua, garamnya kalau dikumpulin di dapur itu udah berapa kilo. Disebutlah dimakan asam garam. Kehidupan sudah banyak dilalui oleh orang tua, maka harus dihormati. Anak-anak baru nyebrang sungai sekali, orang tua sudah berkali-kali. Oleh karena banyak gagal dan berhasil, gagal dan berhasil, gagal dan berhasil si orang tua, sehingga orang tua tidak berani berkata sombong. Tapi kalau si anak ini baru sekali aja dia nyebrang berhasil, dan wah aku sudah berhasil, begini loh caranya, begini, papa ini salah, gimana sih lo? Salah kamu itu harus gini, ku ikutin salah saya, baru berhasil sekali. Sementara orang tua sudah berhasil berkali-kali, tetapi gagal berkali-kali. Makanya orang tua hanya diam. Aduh, sombongnya nak kamu itu, kan begitu. Saya berkali-kali pernah menyaksikan seorang anak yang tidak sopan kepada orang tua. Ini menunjukkan keluarga ini tidak bahagia. Mau ditutup pakai pewangi apapun, bau busuknya kelihatan keluarga ini. Kalau seorang anak tidak sopan di mata orang tua, semprot pakai pewangi apapun tetap dia akan keluar baunya. Itu tidak bahagia. Apalagi ini tidak boleh terjadi di keluarga Kristen. Seorang anak, dia harus seperti prajurit tentara. Ketika papanya berkata, mamanya berkata, si anak itu harus menjawab, siapa? Siap! Kalau tentara Amerika, yes sir, no excuse sir, nggak ada alasan. Ya Pak, nggak ada alasan. Kamu harus pergi, siap, nggak ada alasan. Itu anak yang baik. Itu anak yang mengasihi orang tua. Siap, tidak ada bantahan, tidak ada alasan, laksanakan. Mati-matilah. Itu seorang anak. Tapi kalau seorang anak mendapat perintah datang, siap nak, maju ke kanan, belok ke kiri. Nanti dulu dong Pak, ke kanan terus ke kiri itu yang gimana? Itu kan sumur, kalau saya nyebrang gimana? Mati dong. Gimana sih Pak? Itu nggak boleh itu, harusnya yang benar gimana? Harusnya begini ke maju terus dulu, baru ke kanan. Gimana sih? Nggak bisa kalau begitu. Wah, malah dilawan-lawan. Waduh. Aduh. Saudara sekalian, tanamkan kebaikan di dalam keluarga. Itu penting. Seringkali keluarga mengarah kepada arah yang salah. Sekali lagi saya seorang hamba Tuhan. Saya begitu sedih. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang menilai salah. Seorang anak menilai gantengnya,
menilai cantiknya, menilai pandainya. Bukan berarti itu semua tidak perlu. Tetapi di mata Tuhan itu tidak perlu. Bagaimana? Itu perlu untuk apa? Kepandaian, kecantikan. Kalau semuanya itu tidak disertai dengan kebaikan. Dengan takut akan Tuhan. Kepandaian kita akan mengarah kepada yang salah. Orang tua akan kita lawan. Kita akan gunakan kekuatan untuk merugikan orang lain, kepandaian ini. Kecantikan, ketampanan. Itu kalau kita dapat yang puji Tuhan, anak saya cantik-cantik, jadi saya puji Tuhan, bersyukur. Tapi bukan berarti itu yang utama. Yang utama adalah tanamkan kebaikan kepada anak-anak ini. Saya pernah menyaksikan anak yang cantiknya luar biasa. Kelakuannya itu, aduh, amit-amit cabang bayi. Amit biasa. Amit-amit cabang bayi. Ganteng-ganteng masuk penjara karena narkoba. Cantik-cantik masuk penjara karena narkoba. Amit-amit cabang bayi. Kenapa? Karena arah keluarganya sudah salah. Bukan mengarah kepada takut akan Tuhan. Saudara, yang ketiga, tanamkan kejujuran dalam keluarga. Tanamkan kejujuran dalam keluarga. Kemarin saya sedang mendidik seseorang. Saya sedang menolong seseorang karena saya anggap dia ceritanya begini. Ada satu kawan, Pak Firman, tolong ini carikan baterai laptop. Karena saya adalah seorang tukang servis dan saya tahu grosirnya di mana. Saya angkat kawan saya, oke, kamu saya kasih tahu tempatnya. Harganya berapa Pak Firman? Harganya 510 dari sana. Saya ambil untung karena diantar oleh Pak Teguh ke sana jadi 600. Jadi untung saya 90. Ya, oke ya, oke. Siap. Nanti selanjutnya kamu bisa langsung ke sana. Usaha sendiri, langsung ke grosirnya, usaha sendiri, kalau ada apa-apa langsung pergi ke sana dapat untung. Tapi sekarang saya mau untung dulu 90.000. Sampai di sana, betul. Dicobalah ini itu 90. Dia nggak rela ngasihkan 90.000 ke saya. Kurang ajar. Ini orang. Kejujurannya dipertanyakan. Malah mau menusuk. Akhirnya, ya sudah kalau gitu nggak usah. Beli aja langsung ke situ, kita pulang. Pak Teguh saya suruh pulang. Supaya saya mendidik mereka. Saudara, kadang-kadang kejujuran ini begitu menyakitkan. Dicaci, dihina, dan lain sebagainya. Bagaimana, Chris? Jadi saudara sekalian nih, maaf ada gangguan. Ini kembali kepada kejujuran. Jadi satu keluarga harus ditanamkan kejujuran. Suami harus jujur sama istri. Istri jujur sama suami. Bagaimana seorang suami tidak jujur sama istri? Itu ambang tidak bahagia. Istri tidak jujur pada suami juga ambang tidak bahagia. WA di password supaya istri nggak lihat ngomong apa suamiku. WA istri mau dibuka di password. Istri saya ini ngomong apa sih sama orang begitu. Kadang-kadang begitu.
saling tidak jujur, saling tertutup, ambang tidak bahagia. Itu sudah pasti. Kalau keluarga seperti ini ngomong bahagia, itu saya tidak percaya. Ribut harta benda, ribut warisan dan lain sebagainya. Saudara sekalian, nilai kejujuran ditanamkan di dalam keluarga. Saudara, kalau kita menikmati ini, kita akan menjadi penting di mata Tuhan. Keluarga ini akan menjadi penting di mata Tuhan ketika satu, takut akan Tuhan. Dua, menanamkan kebaikan. Tiga, menanamkan kejujuran. Sebenarnya masih banyak. Keluarga, anak kita semuanya juga perlu diajak tahan banting. Kadang-kadang orang tidak tahan dihina. Apalagi penghinaan itu ditujukan ketika kita membela iman kita. Anak-anak kita kadang-kadang bisa rapuh. Kita tunjukkan contoh yang baik. Memang dihina tidak enak. Dicaci tidak enak. Tetapi kalau itu untuk membela nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan, itu akan dicatat oleh anak-anak kita. Jadi, saudara-saudara sekalian, mari kita menjadikan keluarga kita ini penting di mata Tuhan. Tercatat setiap anggota keluarga kita ini di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sudahi firman-Mu ini untuk kami bukan hanya renungkan tapi praktekkan dalam hidup kami. Sehingga meresap di dalam keluarga kami, kepada istri kami, kepada anak, kepada suami kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.